Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Iwan. Di sebelah saya ini udah ada laptop gaming yang lagi rame banget dibicarain nih. Harganya cuma 11 jutaan aja, kalian udah dapat Intel Core i7, RAM-nya udah 16 GB, GPU-nya udah pakai RTX 2050, layar 144Hz. Ini dia Axio Pongo 725. Jadi belum lama ini Axio udah ngeluarin laptop gamingnya, yaitu Axio Pongo 760, 960, dan di hadapan kita ini Axio Pongo 725. Karena Saudagar Komputer merupakan salah satu service point Axio, jadi kita dapat bisikan nih kalau laptop ini keren banget. Axio Pongo pertama kali sejak dirilis udah viral banget nih guys. Salah satunya dari seri pendahulunya prosesornya bisa di-upgrade dan sampai sekarang masih konsisten dengan ngasih spek tinggi, harga murah. Harga Axio Pongo 725 ini ketika kami review di tanggal 14 Juni 2024 harganya di 11 jutaan aja. Udah pakai Intel Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB. Bang, mahal bang, mending beli yang lain. Nah, buat kalian kaum menang mending bisa tonton videonya sampai akhir. Ini harganya udah murah banget nih, jauh banget nih dengan harga laptop dengan spesifikasi yang sama. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Yuk kita bahas dari prosesornya. Untuk Axio Pongo 725 menggunakan prosesor Intel Core i7 12650H. Fabrikasi Intel 7 yang punya 10 core dengan 8 performance core serta 2 efisiensi core dan 16 thread. Dengan frekuensi turbonya bisa sampai 4,7 GHz. Dan lengkap juga dengan 24 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM-nya pakai 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. RAM 16 GB untuk saat ini udah gede banget nih guys. Tapi kalian nggak perlu risau, laptop ini memakai RAM SODIMM. Bisa di-upgrade maksimal 64 GB. Selanjutnya buat storage. Dia pakai SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB. Dan ada lagi satu slot SSD tambahan yang kosong. Kalau emang butuh ruang penyimpanan banyak, bisa tambahin aja. SSD-nya ini juga kenceng bener. Kecepatan bacanya di 7055 MB per second dan kecepatan tulisnya berada di 4761 MB per second. Tenang, gak usah kaget karena SSD sekarang emang udah sekencang itu. Selanjutnya untuk discrete grafik, Axio Pongo 725 ini menggunakan RTX 2050 laptop dengan 4 GB GDDR6, punya 2048 CUDA core, max TGP-nya di up to 55 watt. Ini GPU yang udah top banget, bukan GTX tapi udah RTX. Sampai sini udah ada yang ngiler belum? Yuk lanjut kita bahas. Lanjut untuk wireless konektivitasnya. Laptop ini sudah dibekali WiFi dari Intel Wi-Fi AX201. Udah Wi-Fi 6 juga, gak ketinggalan Bluetooth 5.2. Kapasitas baterainya udah cukup banget ini untuk sekelas laptop gaming. Jadi kalian bisa puas main game seharian. OS-nya sudah pakai Windows 11 Pro. Original bukan bajakan. Di kelas laptop yang sama biasanya pakai Windows 11 Home. Ini udah Windows 11 Pro, jadi mantap banget kan? Selanjutnya kita ngomongin soal desain dan aspek-aspek pendukungnya. Untuk Axio Pongo 725 ini menggunakan form factor clamshell yang udah keren banget. Emang kelihatan bongsor, tapi ini desain yang normal untuk sekelas laptop gaming. Material yang digunakan di laptop ini adalah polikarbonat, pas lah sama harganya. Tapi kokoh dan finishingnya keren. Desainnya nggak aneh-aneh, malah cukup simpel untuk sebuah laptop gaming. Warnanya ya hitam, di bagian cover polos aja dengan logo Axio Pongo berwarna merah. Laptop ini ukurannya dengan panjang 35,9 cm, lebar 23,8 cm, dan tebal 2,27 cm. Jauh lebih tipis dan ringkas dibanding pendahulunya. Tergolong masih ringan buat laptop gaming di tahun 2024. Jadi masih nyaman banget buat dibawa kemana-mana. Layarnya ini berukuran 15,6 inci yang punya resolusi sudah Full HD 1920 x 1080, refresh rate di 144Hz dengan panel IPS, 60% sRGB dan permukaannya doff atau anti glare, sehingga lebih nyaman saat digunakan karena tidak memantulkan bayangan.
Emang bukan yang bagus banget untuk konten kreator, tapi untuk laptop gaming ini udah cukup banget. Plus ada mikrofon yang sudah dibekali teknologi noise reduction, jadi suara yang ada di sekitar bisa diredam. Berikutnya bicara soal speaker. Untuk laptop ini menggunakan dua buah speaker yang menghadap ke bawah. Untuk sekelas laptop gaming di tahun 2024 suaranya nggak begitu istimewa. Tapi ini udah mantep banget karena di seri pertama Axio Pongo suaranya nggak selantang ini. Jadi lumayan lah. Tapi nggak masalah ya kan. Lagi pula untuk seorang gamer biasanya lebih sering pakai headset gaming, ya kan? Suaranya kayak gini. Kita turun ke bagian keyboardnya. Laptop gaming ini menggunakan keyboard yang dilengkapi tombol numpad. Tombolnya berwarna hitam dari pinggiran berwarna putih susu, dan ini bagus karena ukuran tombol arrow-nya sama kayak tombol lain. Gak kecil begitu, jadi nyaman. Oke, kita lanjut ke bagian port dan konektivitasnya. Di sebelah kiri ada satu Kensington lock, satu USB 3.1 Gen 1, satu USB 2.0, satu 3,5 mm mikrofon jack, satu 3,5 mikrofon audio jack. Di sebelah kanan ada satu micro SD, satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu Ethernet port. Di belakangnya masih ada lagi nih, satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu HDMI, satu mini display port, satu DC in. Portnya bisa dinilai sendirilah ya. Laptop ini sudah lengkap banget untuk sebuah laptop gaming. Selanjutnya kita masuk ke soal pengujian performa. Kita jalankan software benchmark dan juga kita tes gaming-gaming lah, agar kita tahu performanya seperti apa. Pertama, kita jalankan 3D Mark Steel Nomad Lite. Skor yang didapatkan di 3923 poin dengan grafik tes di 29 fps. Selanjutnya kita jalankan Cinebench R15. Kita looping 5 kali dalam kondisi tercolok adaptor. Skor pertama kita dapatkan mencapai 1789 poin. Pada running berikutnya skor naik hingga 1860 dan sampai running kelima skor terus stabil di atas 1850. Mantap. Suhu dalam 5 kali looping Cinebench R15 suhu puncak mencapai 88 derajat Celcius. Tinggi emang, tapi setelah selesai penurunan suhunya benar-benar cepat. Dalam beberapa detik aja langsung turun sekitar 30 derajat. Bagus banget nih cooling sistemnya. Lanjut ke Cinebench R20. Sama, kita looping 5 kali juga. Skor pertama kita dapatin mencapai 4663 poin. Sampai 5 kali looping, skor terus turun tapi nggak drastis dan masih stabil berada di atas 4400 poin. Suhu dalam 5 kali looping Cinebench R20 suhu tertinggi rata-rata 87 derajat Celcius. Tapi tenang, itu setiap running aja. Setelah selesai langsung turun hingga 30 derajat. Top, adem banget. Lanjut di Geekbench versi 6.3.0. Single core kita dapetin skor di 2327 poin. Dan multicore kita dapetin skor di 9486 poin. Terakhir CPU Z benchmark. Single core kita dapatin skor di 642 poin dan multicore kita dapatin skor di 4779 poin. Lanjut kita main game. Kita jalankan GTA 5 game sejuta umat. Kita main di resolusi 1080p 144Hz dan pengaturan grafik rata kanan. Kita dapatin FPS di 74 sampai 85 FPS. Terbilang lancar banget, bisa puas nikmatin suasana gamenya tanpa lag apapun. Next kita main di PUBG Steam, jalan di 1080p dengan pengaturan rata kanan ultra. Dapetin FPS di 63 sampai 79 FPS. Lancar banget, suasana gamenya hidup banget, bisa enjoy mainnya sampai chicken dinner kalau bisa. Terakhir kita main eFootball 2024 dengan pengaturan default gak ada yang diganti-ganti dan fishing aktif dan FPS lock di 60 FPS. Jelas, lancar banget tanpa ada lag apapun. Gimana pendapat teman-teman soal performa laptop ini? Tulis di kolom komentar ya. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Pertama, untuk laptop dengan harga 11 jutaan ini udah lengkap banget nih. Punya spesifikasi yang mantap dan juga fitur-fitur yang lengkap. Jadi nggak main-main untungnya.
Kedua, laptop ini punya prosesor yang kenceng banget. Udah Intel generasi ke-12, punya performance core dan efisiensi core. Serta nggak kalah menarik, udah RTX 2050 laptop. Ini buat bermain game udah kenceng banget. Ketiga, kemampuan upgrade-nya yang maksimal. Laptop ini bisa di-upgrade maksimal RAM 64 GB. Ini udah gede banget. Dan juga dilengkapi satu buah SSD M.2 tambahan. Jadi bagi kalian yang ingin simpen game gede ataupun dokumen-dokumen bisa ditambah nih. Jadi nggak perlu khawatir. Keempat, untuk ukuran layar laptop ini udah lebar dan juga udah bagus. Cocok banget untuk para gamer dan bisa untuk editing. Walaupun bukan di kelas yang paling bagus. Kayaknya ini jadi salah satu laptop gaming terbaik di harga 11 jutaan aja. Buat teman-teman yang pengen punya laptop gaming murah, punya spesifikasi tinggi dan bisa di-upgrade, saya saranin beli laptop ini. Buat link pembelian teman-teman bisa cek di kolom deskripsi dan bisa beli di website saudagarkomputer.com. Dan teman-teman juga bisa dapat nih laptop ini di outlet Saudagar Komputer terdekat. Mungkin cukup sampai di sini aja. Saya mohon maaf banget nih bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Saudagar Komputer dan follow media sosial kami di kolom deskripsi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam teknologi.